adalah ikan termahal di dunia. Tuna sirip biru, juga dikenal sebagai ikan Rolls-Royce. Seluruh proses segmentasi jelas merupakan pesta visual terbaik. Ini adalah tuna sirip biru yang baru diproduksi yang ditangkap dari laut. Satu-satunya hal yang dapat ditentukan sekarang adalah ikan ini pasti hidup sebelum mati, untuk memastikan kelezatan dan kualitas ikan terbaik. Kemudian pada saat pemotongan harus diproses secepat mungkin, karena pemrosesan 1 menit tambahan menyebabkan penundaan tambahan 60 detik. Mengolah ikan tuna merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Pertama, pemilik harus membuang sisik ikan tuna. Ini jelas merupakan tugas teknis. Sisik ikan tuna tidak hanya keras tetapi juga halus. Pemiliknya tidak boleh menyebabkan kerusakan apapun. Jika tidak, nilai keseluruhannya akan sangat berkurang. Tampaknya sangat sulit. Faktanya, pekerjaan itu sama sekali tidak sederhana. Tapi kita bisa melihat bahwa pemiliknya sangat terampil. Dia menggunakan pisau untuk menyayat tubuh ikan tersebut. Dia dengan lembut memotong sisiknya, sebagai tanggapannya kulitnya terkelupas. Gerakannya anggun dan halus, dan pengerjaannya sangat terampil. Sekilas, Anda bisa tahu dia memiliki pengalaman 30 tahun. Dengan teknik pemotongan yang terampil, sisik ikan tuna berhasil dihilangkan dan daging ikannya tetap utuh. Lalu dia mulai memotong. Pertama potong ekornya lalu kepalanya. Meski daging kepalanya sedikit, namun cara pemotongannya juga sangat istimewa. Itu dibagi menjadi beberapa bagian dan dipotong secara terpisah. Cara makan setiap bagiannya berbeda-beda. Satu-satunya yang tidak bisa dimakan adalah insangnya. Setelah dipotong, ia mulai mengolah ikannya. Koki tinggal membenahinya dengan batu bata agar perut tuna menghadap ke atas. Dia kemudian menggunakan pisau untuk membuat sayatan dalam di perutnya. Proses pemisahan daging ikan dari tulang punggungnya dengan tepat tidak hanya menguji kemampuan pisau pemiliknya, tapi itu juga membutuhkan pisau yang sangat tajam. Konon semua pisau yang mereka gunakan terbuat dari bola meriam dan telah ditempa dengan cermat oleh pengrajin pisau profesional. Untuk menjadi koki profesional, nilainya bisa puluhan ribu dolar, dan mungkin hanya alat berharga ini yang layak menjadi kelezatan premium. Kemudian potong dari samping, perut dan punggung. Ini adalah bagian paling berharga dari ikan tuna. Nantinya akan dibagi menjadi perut anterior, perut tengah, dan perut posterior. Ukuran ikan tuna sangat mirip dengan ikan tuna jenis ini. Tuna dengan berat lebih dari 500 pon dianggap sebagai harta karun langka. Karena tuna memiliki persyaratan kualitas air yang tinggi dan merupakan ikan laut, jadi sangat sulit untuk membudidayakan tuna secara buatan. Tuna harus selalu berenang dengan cepat, apalagi hanya berfungsi di perairan dalam, dan mengandung mioglobin dalam jumlah besar, sehingga dagingnya berwarna merah. Setelah 2 potong daging perut dipisahkan, kini saatnya memisahkan daging punggung ikan tuna. Tuna dikatakan sebagai harta karun, tulang ikan ini tidak akan terbuang percuma. Bahan sup terbaik, koki akan membagi setiap bagiannya dengan akurat, dan harga tiap buahnya juga berbeda-beda. Hanya dengan beberapa potong saja, ikan sudah terbagi rata menjadi potongan-potongan besar. Daging ikannya berwarna merah muda, empuk, dan saat dimakan langsung lumer di mulut. Sepotong daging tuna apapun harganya sangat mahal, bahkan bisa mengosongkan dompet saya. Setelah diolah, daging tuna akan dikirim ke restoran Jepang kelas atas. Pelanggan dapat memilih sesuai dengan kemampuannya.